Habibie itu apa, Mbak? PT Habibie Bangun Aromatik adalah perusahaan retail dan perdagangan. Setiap produk yang ditunjukkan dari Habibie mengusung value sebagai brand dengan aromatic by nature all around the world. Produk pertama yang sudah di-launching Habibie sendiri adalah 30 set varian aromatolon dan 14 set varian aroma minyak kayu putih. Jadi ini sebenarnya awalnya diskusi di internal gitu ya, kita penasaran kira-kira sebenarnya produk apa sih yang sangat dibutuhkan atau dalam piramida konsumsinya ibu-ibu dan anak itu salah satunya apa sih gitu. Nah, kemudian muncul produk telon gitu, cuman kita tidak ingin menghadirkan telon yang biasa-biasa aja gitu. Makanya kemudian muncul ide kayaknya kalau kita bikin sesuatu yang berbeda tuh apa sih gitu. Nah, muncullah aromatik gitu. Pada awalnya Habibie juga cuma launching 2 varian aroma, terus lama-kelamaan kita nambah tuh, jadilah sampai sekarang launching 30 varian aroma yang bikin Habibie dapat rekor muri. Yang pertama, kita sedang dalam proses observasi untuk bekerjasama dengan distributor, baik distributor nasional maupun distributor lokal. Yang pertama, yang kedua, untuk saat ini kan secara operasional kita baru memiliki 2 gudang di Bekasi sama di Jogja. Nah, kita berpikir untuk bisa menambah 1 agregator lagi, yaitu warehouse untuk area timur gitu, karena jauh ini area timur itu masih dilayani oleh divisinya Jogja gitu. Jadi masih load kerjaannya masih terpusat banyak di Jogja. Melalui identifikasi masalah yang telah dipaparkan oleh manajemen PT Habibie, kami membagi analisis menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah analisis pertumbuhan perusahaan. Yang kedua adalah analisis struktur modal untuk membiayai pertumbuhan. Yang ketiga adalah perbaikan sistem pergudangan agar pertumbuhan dapat berjalan dengan optimal. Baik, berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan tadi, maka kelompok 11 mengangkat proyek 1 dengan judul analisis pertumbuhan dan ekspansi perusahaan atas dasar kendala yang disampaikan oleh manajemen. Project 1 dilakukan dengan analisis sales dan kapasitas gudang. Jadi data yang digunakan adalah analisis sales pertumbuhan dari tahun-tahun sebelumnya. Data yang kami gunakan sejak tahun 2020, 2021, dan juga 2022. Sedangkan kapasitas gudang yang ada saat ini yaitu di Yogyakarta dan juga di Bekasi, 2 gudang dari PT Habibie sendiri. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat ekses kapasitas sebesar 12 kali inventory turnover, yang artinya sebenarnya untuk saat ini gudang masih memiliki ekses atau sisa dari kapasitasnya. Artinya untuk memaksimalkan gudang existing saat ini, Habibie dapat menargetkan pertumbuhan sales sebesar 13% tahun. Tujuannya agar gudang dapat dimaksimalkan sesuai dengan kapasitasnya. Kapasitas growth ini hanya bisa berlangsung hingga tahun 2025. Jadi berdasarkan kapasitas gudang dan growth tadi, maka angkanya akan tidak ekses lagi di tahun 2025. Oleh karena itu, manajemen perlu mempertimbangkan ekspansi pada tahun 2025 karena berdasarkan analisa tadi, gudang akan mencapai titik maksimalnya di tahun 2025 dengan pertumbuhan yang ada. Bersamaan dengan keinginan manajemen untuk memperluas cakupan penjualan di area timur, maka Habibie dapat melakukan ekspansi tersebut dengan membuka warehouse atau gudang di wilayah timur, khususnya wilayah Surabaya, dengan beberapa pertimbangan yang sudah kami sampaikan juga. Karena Surabaya juga memiliki infrastruktur yang mendukung, logistik, dan juga lebih efisien mengarah ke timur. Selanjutnya masuk ke proyek 2. Pada proyek 2 ini kelompok kami bertujuan mengkaji terkait pendanaan untuk membiayai pertumbuhan, untuk mendanai pertumbuhan serta ekspansi ke timur, ekspansi warehouse. Tambahan dana ini kami hitung menggunakan additional fund needed. Kemudian kita menggunakan asumsi jika additional fund needed hanya dibiayai dengan retain earning, maka kita cari tahu dulu berapa kemampuan growth dari perusahaan atau Habibie sendiri untuk tanpa tambahan dana. Nah, setelah kita hitung ketemunya adalah 9,3%. Nah, namun jika para pemegang saham ini menghendaki adanya pembagian dividen, artinya nanti akan terjadi penyesuaian kembali terkait pertumbuhan yang dapat dicapai oleh Habibie. Penyesuaian pertumbuhan ini otomatis sesuai perhitungan dengan kapasitas gudang yang sudah ada akan mencapai maksimum kapasiti gudang itu di tahun 2026 atau lebih lama dari analisa proyek sebelumnya. Kemudian dengan adanya penambahan fasilitas warehouse ini otomatis juga akan menambahkan additional
kognitif yang lebih besar. Akibatnya apa? Ada terjadi penurunan pertumbuhan penjualan lagi. Berikutnya, untuk proyek 3 ini, kami berfokus pada perbaikan sistem pergudangan dengan tujuan untuk menjaga konsistensi pertumbuhan penjualan agar sesuai dengan target. Kami menganalisis proyek ini dengan menggunakan framework Total Quality Management. Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah sering terjadinya selisih stock opname yang terjadi pada setiap bulannya. Nah, sistem yang diterapkan sebenarnya sudah cukup baik karena sudah terintegrasi dengan pesanan. Namun, pencatatan barang keluar dan masuk masih dilakukan secara manual. Nah, untuk mengurangi sisi pencatatan ini, kami merekomendasikan agar PT Habi ini dapat menerapkan aplikasi sistem pergudangan yang tersedia luas di pasaran. Harapannya adalah selisih pencatatan yang terjadi ini dapat berkurang dengan adanya sistem aplikasi yang lebih sistematis. Sebenarnya bertemu dengan teman-teman akademisi itu salah satu bentuk kalibrasi ilmu pengetahuan gitu. Jadi kadang kami yang ada di praktisi itu bergerak, ya gerak dulu aja gitu. Yang penting gerak dulu. Nah, cuman kadang belum diimbangi dengan ilmu gitu. Ya ilmunya ada sambil jalan. Nah, salah satu hal yang kenapa saya mengingatkan untuk program immersion ini adalah proses kalibrasi. Gitu. Jadi ternyata gini bacaannya. Gitu. Jadi lebih ke situ gitu, mempertemukan antara fakta di lapangan dengan mungkin agak teoris gitu ya, teoritis.